Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 821. 821 asal-usul kapal perang biologis. Kedua, Federasi Douluo selalu mewaspadai Shrek dan Sekte Tang. Mereka aktif memupuk berbagai kekuatan, terutama dalam pembangunan armada luar angkasanya. Perlu kalian ketahui, lulusan pengadilan negeri Akademi Shrek tidak diperbolehkan masuk militer. Bahkan lulusan pengadilan luar pun sulit menjadi komandan kapal perang. Ini adalah penindasan federasi terhadap Anda. Adapun Sekte Tang, mereka bahkan menghadapi blokade teknologi dan sumber daya. Ini semua adalah perebutan kekuasaan di tingkat atas. Itu semua bertujuan untuk membawa Shrek dan Sekte Tang, kerajaan mandiri ini, di bawah kendali penuh federasi, sekaligus mengendalikan sumber daya paling penting dan berharga, pohon abadi. Oleh karena itu, Akademi Tang Sekte dan Shrek harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski tetap rendah hati, mereka terus berupaya mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Namun, ruang yang tersedia di planet asal kita terlalu terbatas. Tempat ini dapat dianggap sebagai benteng lain bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dan kami adalah mitra mereka yang paling dapat diandalkan. Jadi, kapal perang biologis adalah milik kita, tetapi juga milik Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kami menyediakan sumber daya, sedangkan Sekte Tang dan Akademi Shrek menyediakan teknologi. Di sini, ada ribuan teknisi dan insinyur Sekte Tang. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, apakah Akademi dan Sekte Tang sudah menghadapi kesulitan seperti itu di dalam federasi? Penatuasu menjawab, ini tidak terlalu sulit. Meskipun federasi berusaha menekan kami, mereka juga mengandalkan kekuatan kami. Bagaimanapun, Fenghao Douluo tingkat dewa adalah aset strategis yang tak tergantikan. Dan Akademi Tang Sekte dan Shrek memiliki Fenghao Douluo tingkat dewa terbanyak. Selama kami mempertahankan keunggulan numerik dalam aspek ini, federasi hanya dapat menekan kami secara rahasia dan tidak berani menghadapi kami secara langsung. Tetapi selalu penting untuk bersiap dan memiliki kekuatan sejati. Kami tidak pernah ingin menentang federasi, tapi kami juga membutuhkan kekuatan untuk melindungi diri kami sendiri. Kita tidak bisa membiarkan kejadian seperti penghancuran Akademi Shrek 10.000 tahun yang lalu terjadi lagi. Jadi, selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan kekuatan kami sendiri. Selain itu, federasi juga menghadapi banyak tantangan eksternal dan ancaman yang kuat. Perang eksternal mereka tidak berjalan mulus. Ketika federasi membutuhkan, kekuatan kita mungkin menjadi garis pertahanan terakhir mereka. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bukankah masih terlalu dini bagiku untuk mengetahui rahasia sepenting itu? Penatuasu tersenyum dan berkata, masih terlalu dini sebelum terobosan Anda, tetapi sekarang setelah Anda berhasil maju, sudah pasti bahwa Anda akan memasuki pengadilan dalam di masa depan. Terlebih lagi, kamu juga merupakan pewaris pucuk pimpinan School of Life, jadi kamu perlu mengetahui hal-hal ini. Karena kapal perang biologis sendiri juga merupakan bagian dari School of Life kita. Konversi energi kehidupan menjadi tenaga adalah sesuatu yang kami kuasai. Lan Xuanyu bertanya, apa sebenarnya kapal perang biologis itu? Apakah itu tubuh makhluk jiwa yang kuat yang telah meninggal? Penatuasu mengangguk dan berkata, prinsip dasarnya adalah seperti ini. Makhluk jiwa yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Tubuh Great Peng lapis baja perak awalnya tidak sebesar ini. Kami menggunakan bioteknologi School of Life kami untuk memperkuat energi kehidupannya. Melalui penyerapan dan konversi energi kehidupan dalam jangka panjang, ia menjadi seperti sekarang, kulit terluar dari kapal perang biologis. Semua kemampuan kapal perang biologis, termasuk kemampuan terbang dan tempurnya, adalah simulasi dari kemampuan yang diperkuat dari monster jiwa yang diperbesar ini selama masa hidupnya. Oleh karena itu, ketika memilih lambung kapal perang biologis, kita harus sangat berhati-hati dalam membedakannya. Setelah mendengar kata-kata Penatuasu, Lan Xuanyu merasa heran. Dia akhirnya memahami bahwa tingkat bioteknologi School of Life telah mencapai tingkat sedemikian rupa. Mereka bahkan bisa membuat boneka terus bertambah. Benar-benar menakutkan. Daming berbicara dengan suara yang dalam, keuntungan terbesar dari kapal perang biologis itu sendiri terletak pada kenyataan bahwa setelah diciptakan, ia bukanlah mesin yang dingin dan tidak bernyawa, melainkan makhluk hidup yang diciptakan. Sebagai pilot, Anda menjadi otaknya.
Selama Anda cukup kuat dan memiliki setidaknya kekuatan spiritual dari domain roh, maka Anda dapat mengemudikan kapal perang biologis. Mata Penatuasu berbinar ketika dia berkata, kapal perang biologis tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu kapal perang tercanggih di seluruh federasi. Karena ia memiliki kemampuan mimikri yang kuat, kami bahkan dapat mempertahankan fitur hemat biaya dari makhluk jiwa. Dengan memanfaatkan sarana teknologi dan arahan penelitian School of Life kami dapat meningkatkan kemampuan fisik asli dari Soul Beast. Oleh karena itu, setiap kapal perang biologis akan menjadi unik dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Lan Xuanyu mendengarkan dengan takjub. Dia sendiri adalah murid Departemen Komando Star Wars dan Kapten kelas eksperimen Star Wars. Namun konsep kapal perang biologis masih sangat baru baginya. Menggunakan tubuh makhluk jiwa sebagai kapal perang, seperti apa rasanya dalam pertempuran? Erming berkata, keuntungan terbesar dari kapal perang biologis adalah tidak hanya sangat lincah tetapi juga, seperti ahli jiwa di kapal perang, ia memiliki kemampuan khususnya sendiri. Kapal perang biasa hanya memiliki alat jiwa untuk menyerang. Bisakah Anda bayangkan bagaimana rasanya sebuah kapal perang memiliki keterampilan jiwa? Dengan kemunculan kapal perang biologis, peperangan antar bintang akan memasuki era baru. Kapal perang biologis yang kuat dapat melakukan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh kapal perang biasa. Selain itu, kapal perang biologis sebagian besar didasarkan pada bioteknologi, membuatnya kebal terhadap sebagian besar radar pendeteksi. Sebagian besar radar pendeteksi mengandalkan pendeteksian termal dan logam. Permukaan kapal perang biologis kami tidak mengandung logam, dan komponen logam internal sangat terbatas, sepenuhnya tersembunyi oleh daging dan darahnya yang tebal. Dan pengaturan suhu tubuh mereka sendiri memungkinkan mereka mencapai suhu yang diinginkan. Yang paling mengesankan Lan Xuanyu adalah ungkapan Master Jiwa di kapal perang. Sungguh menarik memikirkan sebuah kapal perang yang bisa melepaskan keterampilan jiwa. Penatuasu tersenyum dan berkata, dengan perkembangan teknologi, ketika teknologi secara bertahap mencapai puncaknya, lebih banyak terobosan perlu dicapai melalui ide-ide yang cerdik. Sekte Tanglah yang akhirnya mengusulkan konsep ini. Setelah penelitian dan eksplorasi jangka panjang kami dengan makhluk jiwa di planet Shenluo, kami akhirnya mencapai sesuatu. Kapal perang Great Peng lapis baja perak di hadapan Anda akan menjadi kapal perang pertama yang belum pernah ada sebelumnya dari jenisnya. Seperti diketahui, seiring dengan kemajuan teknologi pemandu jiwa, peran para master jiwa terus melemah. Bahkan ahli tingkat dewa hanya bisa melewati kapal perang di atas kelas kapal perang. Meskipun secara internal, para master jiwa berpendapat bahwa para master jiwa yang kuat dapat melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh kapal perang. Namun jelas bagi semua orang bahwa dengan kuatnya kehadiran kapal perang luar angkasa, master jiwa tidak lagi sepenting dulu. Bahkan orang biasa pun bisa menjadi komandan kapal perang, dan master jiwa hanya bisa menjadi bonus tambahan. Namun, ini berbeda untuk kapal perang biologis kita. Kapal perang biologis kami sendiri sangat kuat dan sangat personal. Hampir mustahil untuk membuat dua kapal perang biologis yang identik. Untuk menjadi komandan kapal perang biologis, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Jika tidak, seseorang tidak bisa menjadi otak kapal perang biologis. Oleh karena itu, komandan kapal perang biologis harus memiliki tingkat kultivasi di atas judul Douluo dan kekuatan spiritual mereka harus mencapai ranah domain roh. Ambang batas penerimaan ini akan mengecualikan sebagian besar orang. Dan di antara pakar tingkat atas di bidang master jiwa, siapa yang memiliki lebih dari akademi Shrek kita? Oleh karena itu, kapal perang biologis masa depan akan eksklusif untuk akademi kami, Tang Sek, dan makhluk jiwa di planet Shenluo. Pada titik ini, Lan Xuanyu sangat terkejut dan bertanya, dapatkah saya melihat seperti apa kapal perang biologis sedang bertempur? Soul Land 4 Chapter 822 Bab 822, Kapal Perang Setan Zamrud. Daming menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Great Peng lapis baja perak hampir selesai. Kami akan membawanya secara diam-diam keluar angkasa untuk jangka waktu pengujian guna menentukan apakah cocok untuk pertempuran intensitas tinggi di luar angkasa. Jika terbukti berhasil, kami akan melanjutkan produksi massal kapal perang biologis. Aku memberitahumu ini karena identitasmu yang berbeda. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi bagian dari program kapal perang biologis, dan Anda bahkan mungkin menjadi komandan kapal perang biologis. Pada titik ini, Daming tersenyum tipis dan berkata, meskipun kamu tidak dapat mencoba Great Peng lapis baja perak, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Dalam kapal perang biologis, berbagai level dapat dibedakan berdasarkan ukurannya.
Namun, tidak seperti kapal perang federal, alasan utama mengapa kapal perang biologis berukuran besar adalah kemampuannya untuk melepaskan dan menyimpan lebih banyak energi. Di sisi lain, kapal perang yang lebih kecil belum tentu lebih lemah karena mereka juga dapat memiliki keterampilan jiwanya sendiri. Tiba-tiba, Lan Xuanyu menyela, "Senior Daming, saya punya pertanyaan. Karena kapal perang biologis berbeda dengan kapal perang tradisional, apa kekuatan mereka? Apakah ini masih merupakan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif individu?" Daming menjawab, "Tidak banyak perbedaan dalam aspek itu. Bagaimanapun, kami belum menemukan alternatif yang lebih baik. Namun, saat menggunakannya sebagai sumber tenaga, kami telah memasukkan bioteknologi yang lebih maju, mengubah sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif individu menjadi energi kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal perang biologis kami. Itu sebabnya kami mengatakan kapal perang kami lebih mirip makhluk hidup." Lan Xuanyu menarik napas tajam, merasa sangat takjub. Dibutuhkan kemampuan bioteknologi yang luar biasa untuk menciptakan kapal perang yang begitu kuat. Namun, dia masih memiliki keraguan dalam pikirannya. Apakah kapal perang biologis jauh lebih kuat dari kapal perang biasa? Saat itu, Daming melambaikan tangannya, dan lampu hijau muncul di sampingnya. Lan Xuanyu secara naluriah menoleh dan langsung terkejut, ternganga tak percaya. Itu adalah seekor burung yang sangat dikenal oleh Lan Xuanyu. Itu adalah eksistensi yang dikenal sebagai Soul Beast Slayer di Soul Beast World, makhluk kecil namun sangat kuat dengan kemampuan serangan yang kuat, Emerald Demon Bird. Namun, burung iblis zamrud di depannya sangatlah besar. Itu tidak hanya 100 kali lebih besar dari rata-rata Emerald Demon Bird. Rata-rata ukuran Emerald Demon Bird biasa hanya sekitar 1 kaki panjangnya, sedangkan yang tingkat budidayanya lebih rendah hanya seukuran telapak tangan. Namun, burung iblis zamrud di depan mata mereka panjangnya melebihi 3 meter, dengan tubuh hijau zamrud yang berkilauan dan sepasang mata seperti rubi yang tampak memancarkan kilatan samar. Sayapnya membentang hampir sepanjang tubuhnya. Burung iblis zamrud yang sangat besar. Lan Xuanyu berseru keheranan. "Senior Daming, mungkinkah ini?" tanya Lan Xuanyu terkejut. Daming mengangguk dan berkata, "Membuat kapal perang biologis membutuhkan konsumsi energi kehidupan yang cukup besar. Jadi, kami sangat berhati-hati dalam memilih. Namun, tidak diragukan lagi, semakin kuat makhluk jiwa, semakin besar kekuatan yang dapat dilepaskannya ketika diubah menjadi kapal perang biologis. Karakteristik paling penting dari kapal perang biologis adalah ia mempertahankan sebagian kemampuannya sejak masih hidup. Burung iblis zamrud ini adalah salah satu upaya kami sebelumnya, itu adalah burung iblis zamrud yang telah meninggal dengan kultivasi 30.000 tahun. Itu hampir mencapai batas atas umur Emerald Demon Bird. Seperti yang kamu tahu, Emerald Demon Bird juga menyandang gelar Soul Beast Killer. Setelah kehadirannya ditemukan, makhluk jiwa lainnya akan berkumpul untuk menyerangnya, membuatnya hampir mustahil mencapai level 10.000 tahun. Burung iblis zamrud tidak memahami pengekangan, itu tidak bisa dilakukan tanpa membunuh. Jadi, hidup selama 30.000 tahun sungguh merupakan prestasi yang luar biasa. Kami menyempurnakannya menggunakan bioteknologi, mengubahnya menjadi model kapal perang biologis terkecil, yang dirancang untuk 1 orang. Meski ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal perang, saya tetap menyebutnya sebagai kapal perang karena jet tempur biasa tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Sekarang, saya memberikannya kepada Anda, dan Anda dapat mencoba mengendalikannya secara diam-diam, memastikan tidak ada orang lain yang menyadarinya untuk mengenal kapal perang biologis. Karena ukurannya kecil, kekuatan spiritualmu di level Spirit Abyss Realm seharusnya cukup untuk mengendalikannya. Lan Xuanyu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kapal perang Emerald Demon. Setelah mendengar begitu banyak dari Daming dan Penatua Su, dia sekarang benar-benar yakin bahwa kapal perang biologis ini adalah ciptaan teknologi tercanggih di seluruh dunia manusia, senjata rahasia terhebat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Meskipun kapal perang Emerald Demon di hadapannya berukuran kecil, Daming telah menyebutkan bahwa kapal itu dapat mempertahankan beberapa kemampuan dari kehidupan Emerald Demon Bird. Seberapa kuatkah hal itu? Ini adalah Emerald Demon Bird yang diperbesar, tidak hanya ukurannya tetapi juga kemampuannya yang ditingkatkan. Nafas Lan Xuanyu mulai bertambah cepat, dan bahkan dengan kepribadiannya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior Daming, bolehkah saya mencobanya sekarang?" Penatua Su terkekeh dan berkata, "Ketidaksabaran masa muda." Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dengan agak malu, dan Daming melambaikan tangannya, berkata, "Silakan, tapi hati-hati." Lan Xuanyu bertanya, "Jadi, bagaimana cara saya memasukkannya?"
Daming mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya ada kristal hijau kecil dengan rantai halus terpasang, menyerupai liontin. Kristal hijau tersebut juga memiliki bentuk yang mirip dengan Emerald Demon Bird. Ini adalah saklar kendali utamanya. Kami telah mengintegrasikan teknologi spasial ke dalamnya. Saat Anda memasukkannya dengan kekuatan spiritual Anda akan langsung dipindahkan ke dalam. Pertama kali Anda membangun hubungan spiritual dengannya, itu akan mengikat Anda. Setelah terikat, bahkan jika orang lain memegang saklar kendali utama ini, mereka tidak akan bisa mengendalikan kapal perang Emerald Demon. Penatuasu tersenyum dan berkata, proses ini seperti mengakui seorang guru. Itu salah satu fitur kapal perang biologis kami. Lan Xuanyu dengan tulus berkata, ini benar-benar maju. Bolehkah aku mencobanya sekarang? Dia mengambil saklar kendali utama dan menggantungkannya di lehernya. Matanya sedikit berkedip saat dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam saklar kendali utama. Dalam sekejap, dia merasakan sensasi aneh yang tiba-tiba muncul di laut spiritualnya. Pada saat itu, sepertinya kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri otaknya. Kenangan bebas berkeliaran, tidak meninggalkan apapun yang menghalanginya, dan semburan darah berceceran, berkelebat di benaknya. Aliran niat membunuh yang konstan di laut spiritualnya. Untungnya, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk menahan dampaknya dan menjaga pikirannya tetap stabil. Prosesnya tidak lama, tetapi Lan Xuanyu bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengerti bahwa ini adalah kenangan dari kehidupan Emerald Demon Bird. Kapal perang biologis sebenarnya dapat menyimpan sebagian ingatannya. Teknologi macam apa ini? Penatuasu berkata dengan suara yang dalam, setiap makhluk hidup, bahkan setelah kematian, tetap mempertahankan jejak spiritualnya yang unik. Kami mengekstrak jejak spiritual ini dan menciptakan inti spiritual yang sangat cocok dengan tubuhnya. Jadi, yang perlu Anda kendalikan dan integrasikan adalah inti spiritual ini. Inti spiritual akan membawa beberapa kenangan yang ditinggalkan oleh makhluk tersebut, yang mungkin menimbulkan beberapa dampak. Semakin kuat kapal perangnya, semakin kuat inti spiritualnya, dan semakin kuat dampaknya. Inilah salah satu alasan mengapa memerlukan tingkat kekuatan spiritual tertentu dari operatornya. Tetap stabil, rasakan koneksinya, lalu gabungkan secara aktif. Lan Xuanyu, yang sangat cerdas, segera mengerti. Dia terus melepaskan kekuatan spiritualnya ke saklar kendali utama. Seketika, dia merasa seolah ada seberkas cahaya menyentuh kekuatan spiritualnya. Apakah kamu ingin mengikat? Sebuah pesan terdengar di benaknya. Lan Xuanyu memberikan jawaban positif di laut spiritualnya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi hijau sepenuhnya. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah berubah. Membuka matanya, dia melihat ke depan tetapi mendapati bahwa sudut pandangnya sepertinya telah berubah. Sebelumnya, dia berdiri di samping Penatuasu dan Daming, tetapi sekarang pandangannya menghadap mereka. Soul Land 4 Chapter 823. Bab 823, percobaan pertama di kapal perang biologis. Tanpa sadar, dia menggeser tubuhnya namun langsung merasakan sensasi pusing, dan tiba-tiba dia terlempar keluar dengan suara "wus". Lan Xuanyu hampir berseru kaget, dan yang lebih mengejutkannya adalah apa yang dilihatnya. Dia dengan jelas melihat sayap berwarna hijau sayap. Pergerakan sayap itu persis sama dengan gerakan lengan bawah sadarnya. Tubuhnya terjatuh di udara, kehilangan keseimbangan dan menabrak dinding gua di dekatnya, lalu terpental kembali dan jatuh ke tanah. Hahaha nak, kamu harus membiasakannya. Mulai saat ini, kamu adalah kapal perang iblis Zamrud, dan kapal perang iblis Zamrud adalah kamu. Daming tertawa terbahak-bahak. Meskipun terjatuhnya Lan Xuanyu tidak menyakitkan, dia merasa sedikit pusing. Setelah menenangkan diri, dia dengan hati-hati mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dia melihat sepasang sayap hijau Zamrud. Ketika dia melihat ke bawah ke tubuhnya, dia tidak dapat mempercayainya. Dia melihat tubuh yang benar-benar hijau. Saat itulah, keterkejutan di hatinya mencapai puncaknya. Apakah dia benar-benar bergabung dengan kapal perang Emerald Demon? Baru sekarang dia benar-benar memahami betapa kuatnya kapal perang biologis. Tanpa sadar merasakan kondisi fisiknya, ia menemukan pemandangan yang aneh. Tepatnya, dia sekarang tampak memiliki dua tubuh, yang satu adalah miliknya sendiri, dan yang lainnya adalah lapisan kulit yang menutupi tubuhnya, kapal perang iblis Zamrud. Di dalam kulit ini, ada energi yang sangat besar. Dalam persepsinya, energi yang sangat besar ini tidak hanya dapat dimanfaatkan tetapi juga dapat dikeluarkan melalui cara-cara khusus tertentu. Sungguh ajaib.
Dengan hati-hati, dia melebarkan sayapnya lagi dan mengendalikan kapal perang iblis Zamrud untuk terbang. Dia tidak bisa merasakan perasaan mekanis sama sekali, itu seperti menjadi burung Emerald Demon asli. Dan sekarang, dia telah menjadi gambar burung Emerald Demon. Jika bukan karena tubuh burung iblis Zamrud terlalu besar, dia mungkin mengira dia telah diubah menjadi makhluk jiwa oleh mantra aneh. Dengan sedikit kepakan sayap, tubuhnya melayang lembut ke udara. Dengan menggunakan pikirannya, Lan Xuanyu merasa ada 3 kemampuan khusus yang dapat dia picu di dalam kapal perang iblis Zamrud, semuanya terhubung dengan kekuatan spiritualnya. Selama dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, kemampuan ini akan dilepaskan secara instan. Dia mencoba untuk mencoba salah satunya dengan kekuatan rohaninya. Detik berikutnya, Lan Xuanyu merasakan dorongan yang sangat kuat, dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur dan ilusi. Ledakan. Di mata Penatua Su dan Daming, kapal perang iblis Zamrud, yang masih sedikit bergoyang, melayang dengan lembut, tetapi di saat berikutnya, tiba-tiba melesat ke depan. Lampu hijau dan bayangan berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, menghilang ke dinding gua yang jauh. Penatua Su tercengang dan berkata, apakah itu sulit untuk dikendalikan? Daming berkata, burung Emerald Demon sendiri unggul dalam kecepatan dan keganasan. Kemampuannya yang paling berharga adalah serangan menusuk yang tiba-tiba, yang tentunya tidak mudah untuk dikendalikan. Butuh waktu untuk membiasakan diri dengannya. Karena ini pertama kalinya dia mengemudikannya, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Hanya ketika dia benar-benar menganggap kapal perang iblis Zamrud sebagai tubuhnya sendiri barulah dia memiliki kesempatan untuk menguasai kendali penuh. Saat dia berbicara, Daming melayang dan mengulurkan tangannya yang besar, melambaikannya ke arah gua dalam yang terbentuk di dinding gunung yang jauh dari benturan. Cakar naga biru raksasa muncul di kehampaan, disertai dengan kekuatan isap yang kuat. Pada saat berikutnya, kapal perang iblis Zamrud ditarik keluar dan dikembalikan kepada mereka. Xuanyu, kamu baik-baik saja? Penatua Su bertanya dengan prihatin. Suara Lan Xuanyu keluar, aku baik-baik saja. Tidak ada dampak yang kuat, tapi terlalu cepat. Saya tidak punya waktu untuk mengendalikannya dengan benar. Sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa kapal perang besar membutuhkan kekuatan spiritual dari ranah spirit domain untuk mengendalikannya. Jika kapal perang iblis Zamrud kecil ini begitu sulit untuk ditangani, maka kapal perang yang lebih besar pasti lebih menantang. Saat serangan menusuk tadi, saat kapal perang menghantam dinding gua, dia tidak merasakan banyak rasa sakit. Pada saat itu, dia hanya merasakan kapal perang Emerald Demon mengencang secara keseluruhan, menjadi sangat kokoh dan tajam. Rasanya seperti menembus tahu, dengan mudah menembus dinding gua, masuk setidaknya 100 meter. Dia berjuang mencari cara untuk keluar tetapi kemudian disedot oleh Daming. Meskipun usahanya untuk mengendalikan tidak terlalu berhasil, Lan Xuanyu benar-benar merasakan pesona kapal perang biologis. Kekuatan serangan Emerald Demon Warship yang diperkuat sungguh menakutkan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan mekanisme biasa, itu adalah keterampilan jiwa bawaan dari burung Emerald Demon. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa keterampilan jiwa dan jiwa bela diri tampaknya memiliki pengaruh pada kapal perang dan dapat diperkuat melaluinya. Bolehkah aku keluar? Bagaimana cara saya keluar? Lan Xuanyu bertanya. Sebelum dia selesai berbicara, pada saat berikutnya, pandangannya kabur, dan dia mendapati dirinya sudah berada di luar, dengan kapal perang Emerald Demon yang tampaknya tidak berubah di sampingnya. Daming menjelaskan, kemanapun pikiranmu pergi, kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Anda juga dapat menyimpannya di dalam sakelar kendali utama. Sakelar kendali utama itu sendiri adalah perangkat jiwa penyimpan, tetapi hanya dapat menyimpannya. Saat Anda ingin masuk, kekuatan spiritual Anda langsung menyatu, dan Anda bisa langsung berubah menjadi kapal perang iblis Zamrud. Anda tidak perlu melalui proses yang rumit seperti menaiki kapal perang, itu semua bisa dilakukan dalam sekejap. Sambil berpikir, Lan Xuanyu membuat kapal perang iblis Zamrud berubah menjadi seberkas cahaya Zamrud, menghilang seketika tanpa jejak. Hadiah ini sangat berharga. Lan Xuanyu memandang Daming, kecintaannya pada kapal perang iblis Zamrud tak terkira. Itu sangat nyaman, sebuah kapal perang berukuran kecil dengan kemampuan tempur yang mengerikan. Tidak heran Penatua Su sangat menghormati kapal perang biologis. Harta sebesar itu tidak bisa diukur dengan uang. Ini benar-benar kapal perang terkuat dalam arti sebenarnya. Daming melambaikan tangannya, memberikannya padamu juga merupakan semacam eksperimen. Anda akan menjadi orang pertama yang benar-benar mengemudikan kapal perang biologis. Apapun perasaan atau saran yang Anda miliki,
tolong beri kami masukan kapan saja. Lan Xuanyu berkata, saya punya beberapa pertanyaan. Senior Daming, barusan aku merasakan saat mengemudikan kapal perang iblis Zamrud, aura, kekuatan jiwa, jiwa bela diri, dan bahkan garis keturunanku sepertinya menyatu dengannya. Dengan kata lain, jiwa bela diri dan keterampilan jiwaku juga dapat memengaruhinya, bahkan memberinya beberapa kemampuan. Bisakah kemampuan ini diperkuat melalui kapal perang? Daming sedikit mengangguk, itu benar. Itu ciri lain dari kapal perang biologis. Untuk master jiwa, dalam keadaan normal, hanya Misha yang dapat mencapai hal ini dengan menggunakan jiwa bela diri untuk mempengaruhi mereka. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan oleh kapal perang karena ukurannya terlalu besar. Namun, kapal perang biologis kami memiliki kemampuan untuk memperkuat energi biologis seorang master jiwa. Itu dapat memperkuat karakteristik keterampilan jiwa Anda dan menggunakan energi biologis kapal perang untuk mensimulasikan dan menerapkan ciri-ciri keterampilan jiwa Anda, sehingga bertindak pada kapal perang tersebut. Apakah kamu mengerti maksudku? Lan Xuanyu berkata, maksudmu, bukan keterampilan jiwaku yang diperkuat dan diterapkan pada kapal perang, tetapi kapal perang itu mempelajari kemampuanku dan melepaskannya melalui energi biologisnya, bukan? Daming mengangguk puas. Tepat sekali, anak muda, kamu sudah memahaminya. Lan Xuanyu melanjutkan, jadi, apakah ini berarti jika garis keturunan dan kemampuan asli kapal perang itu mirip dengan milikku, akan lebih mudah baginya untuk mempelajari kemampuanku dan tingkat penguatan kemampuanku akan lebih tinggi? Misalnya, jika kapal perang yang saya kendalikan berbasis naga, apakah efeknya akan lebih baik? Daming mengangguk lagi sambil tersenyum, kamu telah mengajukan pertanyaan yang bagus. Secara teoritis, memang seharusnya demikian. Namun, karena setiap kapal perang biologis itu unik, tingkat peningkatan sebenarnya akan bergantung pada kombinasi spesifik kapal perang dan master jiwa. Ini juga merupakan arah yang akan kami jelajahi di masa depan. Garis keturunan burung iblis Zamrud tidak sepenuhnya cocok dengan milik Anda, tetapi sejauh ini hanya itulah satu-satunya yang kami hasilkan yang kami anggap sudah matang sepenuhnya. Jadi, Anda bisa memanfaatkannya untuk saat ini dan menggali potensinya. Saya juga dapat memberitahu Anda aspek menarik dari kapal perang biologis kami yang memiliki satu fitur hebat lagi, evolusi. Solen 4 Chapter 824 Bab 824 Kapal Perang Evolusioner. Evolusi. Lan Xuanyu terkejut dan berseru, kapal perang bisa berevolusi. Daming tersenyum dan berkata, bukankah kami sudah memberitahumu dari awal? Kapal perang biologis bukan sekadar kapal perang konvensional, Anda dapat menganggapnya sebagai organisme hidup. Sebagai makhluk hidup, secara alami ia memiliki ciri pertumbuhan. Evolusi kapal perang biologis terutama bergantung pada operatornya. Semakin kuat kekuatan Anda, semakin baik jiwa bela diri, garis keturunan, dan keterampilan jiwa Anda akan menyatu dengannya selama pertempuran. Kekuatan besar akan dihasilkan dalam proses fusi dan pertarungan ini. Melalui hal ini, sistem kehidupan kapal perang biologis akan terpengaruh secara positif, sehingga menghasilkan perubahan halus seiring berjalannya waktu. Tentu saja evolusi ini akan berjalan lambat, tetapi saya yakinkan Anda bahwa perubahan pasti akan terjadi. Misalnya, jika Anda sekarang mulai mengemudikan kapal perang Emerald Demon dan di masa depan, jika Anda mencapai tingkat dewa dalam kultivasi Anda dan sering mengemudikannya, maka niscaya kapal itu akan berkembang menjadi keberadaan yang lebih tangguh. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia telah memperoleh banyak sekali pengetahuan hari ini. Kapal perang biologis telah benar-benar membuka dunia baru baginya, dunia yang melibatkan teknologi mutakhir, dan berpotensi menjadi teknologi revolusioner. Daming melanjutkan, teknologi kapal perang biologis saat ini sebagian besar sudah matang, dan tahap pengujian selanjutnya adalah tahap pengujian. Faktanya, kami melakukan banyak pengujian selama beberapa tahun terakhir, namun kali ini adalah saat akhirnya terbentuk sepenuhnya. Kami berharap semuanya berjalan lancar. Kami telah mengawetkan tubuh beberapa makhluk jiwa yang kuat, dan dimungkinkan untuk memproduksinya secara berkelompok. Namun produksi kapal perang biologis membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sehingga volume produksinya pasti akan terbatas. Kita juga perlu mempertimbangkan penataan kapal perang biologis yang berbeda dalam membentuk armada. Semua itu masih dalam tahap perencanaan. Ketika Anda sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri, saya berharap kita akan memiliki armada yang terdiri dari kapal perang biologis. Pada saat itu, kami tidak perlu lagi takut pada federasi dan dapat mencari tanah air kami yang sebenarnya. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, memahami implikasi besar dari semua yang telah dia pelajari hari ini.
Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna pengetahuan baru ini, termasuk cara mengendalikan kapal perang Emerald Demon yang memerlukan eksperimen ekstensif di masa depan. Volume kapal perang Emerald Demon ini jauh lebih kecil dari kapal perang, yang berarti dia bahkan bisa mengemudikannya untuk pertempuran permukaan di sebuah planet. Sungguh eksistensi yang luar biasa. Lan Xuanyu belum sepenuhnya memahami kekuatan kapal perang Emerald Demon, tapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini sama sekali tidak sebanding dengan kapal perang. Kapal perang Emerald Demon dapat menambah sumber tenaganya dengan melahap logam, tetapi kapal tersebut perlu mengonsumsi logam tingkat pemurnian roh, jadi bersiaplah, Penatua Su mengingatkannya. Lan Xuanyu dengan senang hati memikirkan tentang kekuatan kapal perang Emerald Demon di masa depan, tetapi kata-kata Penatua Su menuangkan air dingin ke atasnya. Sebuah kapal perang yang mengkonsumsi logam yang dimurnikan dengan roh. Bukankah itu terlalu berlebihan? Logam yang dimurnikan dengan roh adalah bahan yang harus ditempa dari logam langka. Bahkan membuat armor pertempuran dua kata membutuhkan logam yang dimurnikan dengan roh. Daming menghela nafas, sekarang Anda mengerti mengapa saya mengatakan bahwa kapal perang biologis tidak dapat diproduksi secara massal. Masalah sumber listrik saat ini tidak dapat diselesaikan. Misalnya, kapal perang Silver Armor Great Peng bahkan perlu mengonsumsi logam yang dimurnikan jiwa. Semua pandai besi tingkat atas dari Sekte Tang ada di pihak kita, namun produksi logam bermutu tinggi masih terbatas. Lan Xuanyu memandang ke arah Penatua Su dan bertanya, jadi, berapa banyak yang dikonsumsi? Berapa banyak logam yang dimurnikan dengan roh yang dibutuhkan untuk mengujinya selama sehari? Penatua Su meliriknya dan menjawab, Anda harus menghitungnya setiap menit. Jika kapal perang Emerald Demon digunakan untuk bertempur, kira-kira dibutuhkan satu keping logam halus berukuran standar setiap 10 menit. Kalau hanya untuk terbang, bisa bertahan sekitar 2 jam. Lan Xuanyu merasa ingin melakukan face palming. Ini terlalu mahal, maka konsumsi kapal perang Silver Armor Great Peng pasti sangat besar. Melihat ekspresi kecewa Lan Xuanyu, Daming segera mengingatkannya, ia juga bisa memakan biji-bijian yang bagus. Jika kapal perang Emerald Demon mengkonsumsi logam yang dimurnikan jiwa, maka 1 bagian standar dari logam yang dimurnikan jiwa akan cukup untuk menopangnya selama 1 jam pertempuran atau 1 hari penuh penerbangan. Lan Xuanyu merasa tidak berdaya. Ini masih terlalu mahal. Berapa harga sepotong logam yang dimurnikan jiwa? Ini adalah bahan utama untuk membuat armor pertempuran 3 kata. Itu adalah komoditas yang tak ternilai harganya. Kapal perang biasa hanya perlu mengonsumsi logam langka biasa, tanpa perlu menempa. Berapa tingkat limbah untuk logam yang dimurnikan dengan roh dan logam yang dimurnikan dengan jiwa? Berapa banyak konsumsi logam langka yang dibutuhkan untuk menyediakan listrik? Penatua Su berkata, bukankah kamu sendiri seorang pandai besi? Saya ingat Anda bisa menempa logam yang dimurnikan dengan roh. Anda harus menabung lebih banyak untuk masa depan. Lan Xuanyu memaksakan senyum pahit dan berkata, saya awalnya berencana menghasilkan uang melalui penempaan, dia baru saja selesai menempa armor pertempuran 2 kata untuk semua teman sekelasnya. Dia berpikir bahwa ketika dia kembali, dia bisa menggunakan logam yang dimurnikan roh untuk menukar emblem Slack secara langsung, menjadi orang kaya di akademi dalam waktu singkat. Tapi siapa yang tahu sekarang, ada pemakan besar ini, dan sepertinya itu adalah pemakan besar yang tak ada habisnya. Mengapa menghasilkan uang begitu sulit? Penatua Su berkata, dengan munculnya kapal perang biologis, permintaan pandai besi pasti akan semakin banyak di masa depan. Kami tidak dapat menunjukkannya terlalu jelas di pihak akademi kami, tetapi Sekte Tang telah mulai mengolahnya secara diam-diam. Anda juga harus berusaha lebih keras dalam aspek ini. Jika kamu bisa menjadi Saint Blacksmith dan menempa logam yang memurnikan jiwa, itu tidak akan terlalu buruk. Lan Xuanyu hanya bisa mengangguk dalam diam. Awalnya, dia berencana mencoba membuat terobosan dalam menempa setelah memasuki pelataran dalam, maju ke Soul Forging. Tapi sekarang tampaknya untuk mengemudikan kapal perang Emerald Demon, dia mungkin perlu mengetahui misteri Soul Forging lebih awal. Lagi pula, menggunakan logam yang dimurnikan dengan roh untuk mengujinya terlalu mahal. Daming berkata dengan suara yang dalam, biarkan saja di sini. Kita harus pergi. Xuanyu juga harus kembali. Su kecil, aku serahkan dia padamu. Penatua Su mengangguk dan berkata, senior, yakinlah, Xuanyu juga adalah orang yang paling penting bagi sekolah kehidupan kita. Ia akan segera mengikuti ujian kelulusan, dan setelah memasuki pelataran dalam, ia akan terus memperdalam studinya. Namun, ketika dia membuat terobosan berikutnya, kemana dia harus pergi?
Mulut Daming bergerak sedikit, dengan bakatnya, ketika dia perlu membuat terobosan berikutnya, bawa dia untuk menemukan orang-orang dari Sekte Tang. Biarkan dia mendemonstrasikan cincin jiwa 500.000 tahun dan meminjam sumur es dan api yin yang sebenarnya. Kami tidak boleh mengalami kecelakaan di sini. Alternatifnya, kolam surga abadi di atas kota abadi juga seharusnya baik-baik saja. Kedua tempat ini akan menjadi peluang terobosannya di masa depan. Tapi jangan lupa untuk membawanya ke Advanced Ascension Platform, mungkin ada keuntungan besar di sana. Namun, di Ascension Platform, pastikan untuk menyembunyikan identitasnya dan jangan biarkan Pagoda Jiwa mengetahui tentang situasi istimewanya. Penatua Su berkata, saya tidak bisa lupa bahwa mampu menipu Pagoda Jiwa akan membuat semua orang sangat bahagia. Daming langsung mengirim Penatua Su dan Lan Xuanyu kembali ke kota Shenluo tanpa bertemu Lin Muhua lagi. Mereka ditempatkan di plane luar angkasa dan kembali ke planet asalnya. Lan Xuanyu menyadari bahwa planet Shenluo benar-benar merupakan tempat yang diberkati, karena setiap kunjungan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dia sangat gembira bisa menembus ring kelima. Setelah mencapai level ini, dia dengan tegas menetapkan arah bahwa, meskipun kultivasi kekuatan jiwanya rendah, kekuatan keseluruhannya jelas tidak lemah, sepenuhnya menunjukkan keunggulan garis keturunannya. Terobosan ini telah membawanya ke 5 cincin jiwa merah. Akankah yang berikutnya membawanya ke 6 cincin jiwa oranye emas? Selama terobosan ini, dia hampir menghabiskan sumur es dan api yin yang dan menyerap ramuan abadi yang berumur 300.000 tahun. Bagaimana dengan terobosan selanjutnya? Itu juga membuat sakit kepala. Article 2 of 5